Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sebelumnya saya mohon maaf karena kajian fikih puasa yang biasanya berlangsung jam 16.00 agak sedikit mundur setengah jam karena ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada detik ini kita semua masih bisa merasakan anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, berkat kasih sayangnya yang berupa kehidupan dan kesempatan. Semuanya itu harus kita syukuri dengan cara kita selalu berusaha, beritikad, berniat untuk selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada saat ini juga memasuki pada pertemuan atau tatap muka ke-9 dari kajian fikih puasa dalam rangka menyambut bulan suci agung Ramadan. Dari beberapa pertemuan juga alhamdulillah sudah banyak mendapatkan faidah, ilmu dan pengetahuan. Itu juga bagian dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Kita lanjutkan kajian fikih puasa yang dilaksanakan secara online melalui melalui siaran langsung, live streaming di akun FB saya. Bagi yang sudah punya bukunya bisa dibuka di halaman 73. Kita lanjut dari yang pembahasan kemarin yang belum selesai terkait dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Salah satunya adalah sesuatu yang keluar dari dalam diri kita dan juga masuk ke dalam diri kita. Itu tema umumnya yang dibicarakan mulai dari kemarin. Salah satunya contohnya adalah dalam lanjutannya di halaman 83 itu at-taqtir fil udhun. Jadi meneteskan sesuatu yang berupa obat di telinga. Bagaimana? Wa minal jawf alladhi yufattir as-sa'ima biwusulil 'aini ilaihi al-udhun. Jadi bagian dari kata jawf, kata dalam, dalam batasan kemarin adalah meletakkan lubang atau meletakkan obat-obatan, obat tetes ke dalam telinga, sehingga kalau sabbala atau subbal ma'u awid dawa'u fil udhun, andaikan seseorang itu menuangkan atau meneteskan obat-obatan, obat tetes ke dalam telinga, dan tidak hanya obat, bisa saja benda cair lainnya, fawasala ilal batin, kemudian sampai ke dalam, aftar as-sa'imu adalah sahih inda Syafi'iyah, maka tindakan semacam itu dapat membatalkan puasa menurut mazhab kita. Wasala ta'muhu ila halqihi aw lam yasil, ya sekalipun hal itu tidak sampai pada tenggorokan kita, kalau sudah dimasukkan melalui tetes melalui telinga, lubang telinga, karena lubang telinga itu bagian dari kata jawf. Waqala Malik, dan pendapat ini juga diambil satu pendapat dengan Imam Syafi'i
dengan mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi. Wa qala Malik wal Auza'i wa Daud la yufattir atau la yuftir illa an yasil halqahu. Kan tapi Imam Malik mengatakan, Imam Malik, Imam Auza'i dan Daud Al-Zahiri mengatakan bahwa hal itu tidaklah membatalkan puasa. واستدل القائلون بالفطر إنما يصب فيها من ماء وغيره إذا تجاوز الظاهر الباطن فإنه يكون قد دخل جوف الرأس فيؤدي الفطر قياسا على الواصل الجوف عن طريق الأنف. Dasar dari pendapat mayoritas yang diwakili oleh Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabalah adalah mereka mengatakan bahwa sesuatu yang dituangkan atau diteteskan melalui lubang telinga itu juga bisa sampai pada batin. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya terkait masukkan sesuatu entah dari mulut, hidung. Yang terpenting dari batasan-batasan kemarin, salah satunya adalah area terbuka atau area yang bisa menyampaikan sesuatu itu pada kepala dan perut kita. Ya, sekalipun faktanya itu tidak bisa sampai ke kerongkongan, itu tetap membatalkan menurut mazhab mayoritas. Wa yashtaratu fi al-wasil al-jawf hatta yuaddi al-fitri an yasil an tariqi manfadil maftuh. Jadi jelas itu. Jadi tidak dari lubang-lubang yang tidak dapat menyalurkan sesuatu itu pada perut atau kepala. Masuk pada ad-dhabit ats-tsalits wa huwa al-manfad al-maftuh. Lubang tembus itu bahasanya. Wa yashtaratu fil 'ain ad-dakhila ila al-jawf hatta tuaddi ila al-fitr an tadkhul an tariqi manfadil maftuh. Jadi kemarin batasannya dan ukurannya jelas. Yang pertama adalah sesuatu yang masuk ke dalam diri kita itu adalah harus berupa benda, tidak boleh yang non bendawi. Misalkan angin, misalkan bau-bau, jadi itu tidak membatalkan puasa. Terus batasan yang ketiga adalah harus melalui jalan tembus. Jadi ada area-area khusus, ya misalkan melalui mulut, hidung, terus telinga, atau dari belakang, sebagaimana disinggung di awal kemarin. Fayushtarat til 'ain ad-dakhila ila al-jawf hatta tuaddi ila al-fit an tadkhul an tariqi manfadil maftuh. Jadi itu syaratnya. Untuk dapat membatalkan puasa, sesuatu yang masuk dalam diri kita itu untuk bisa dikatakan sebagai hal yang dapat mencegah puasa kita atau membatalkan puasa kita adalah harus melalui area-area khusus itu, yang dapat menyambungkan ke perut dan kepala. Wa bina'an 'ala dzalika qalu, maka dari itu idza wasala al-ma'u ila jawfil insan la 'an tariqil manfadil maftuh, ketika ada air masuk ke dalam diri kita tidak melalui area itu, tidak melalui jalan tembus itu, wa inna an tariq tasarrubil masam, dengan cara menyerap melalui pori-pori, fa innahu la yadur, itu tidak jadi masalah, tidak dapat membatalkan puasa kita. Jika air itu meresap melalui pori-pori kita, tidak jadi masalah, tidak menjadi hal yang dapat membatalkan puasa. Wa yajuzu lis-shaim an yanzil fil ma' wa yan'atisu fihi, ya boleh, karena tidak melalui jalan tembus. Jadi seseorang seumpamanya mau mandi kemudian masuk ke sungai gitu, ya asalkan dia tidak minum gitu, asalkan tetap menjaga hal-hal batasan-batasan yang itu tadi, ya boleh-boleh saja. Atau menuangkannya masuk ke kamar mandi, dia kemudian ya mandi biasa, adus gitu semuanya, tidak jadi masalah. Sekalipun ada air yang masuk ke dalam diri kita seumpamanya, tapi tidak melalui jalan-jalan atau area-area yang sudah disinggung barusan. Wa
وذلك لما رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود والنسائي في السنة والحاكم في المستدرك والبيهقي وغيرهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام قال ada riwayat dari Abdurrahman bin Hitham bin Hisham bin Haris bin Hisham قال حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائب يصب على رأسه al-ma' min syiddatil har aw al-atash wa huwa sha'im. Jadi dalam riwayat ini ada seseorang melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana pada hari itu cuaca sangat panas sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuangkan air dari kepalanya dengan tujuan agar merasakan kedinginan atau menghilangkan panas pada saat itu. Ini hadis. Walima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasbah junuban wa sha'im thumma yaghtasil. Ini jelas sudah disinggung kemarin terkait dengan apakah boleh kita mandi junub setelah azan subuh dikumandangkan. Itu jelas sangat boleh. Jadi dari itu juga karena hadis ini bahwa Rasulullah SAW pada suatu saat itu pernah mandi junub setelah azan dikumandangkan atau setelah siang itu dimulai, itu dari waktu azan dikumandangkan. Jadi itu jelas Rasulullah hatus setelah itu. Selanjutnya al-iktihal fil ain, bercelak. Bagaimana? Apakah mata itu tergolong dengan jalan tembus juga, maftuh? Wa kadzalika yajuz, boleh juga lisaim bagi orang yang berpuasa an yaktahil bi jami' anwa'il kuhul. Boleh dia bercelak. Orang yang berpuasa itu boleh, tidak jadi masalah dan tidak dapat membatalkan puasa. Wala yuftir bidzalika sawa'un wujida ta'muhu fi halqihi am la. Ya, sekalipun rasa celak itu bisa dirasakan oleh orang yang berpuasa hingga masuk ke kerongkongan, sebenarnya enggak jadi masalah. Karena apa? Li'anna al-'ain laysa bijawf. Karena mata itu tidak tergolong dengan jawf atau manfaat maftuh atau jalan tembus yang bisa menyalurkan sesuatu masuk itu ke kepala dan kemudian ke perut. Wa ma yasilu wa la yujad minha manfaatun maftuh ila al-halq. Dan juga tidak dikatakan sebagai manfaat maftuh, area-area yang tembus, area-area tembus, jalan tembus. Wa ma yasil al-haqqi min ta'mil ittihala wa takbir fil ain inma huwa bi tasarrubil masam ka huwa ma'rufun an tariqi manfaatin nuftu. Jadi rasa-rasa itu semuanya tembus ke seumpamanya ke kerongkongan itu karena berdasarkan serapan, yakni menyerap melalui pori-pori. Wa hadha alladhi dzakarnahu min jawaz al-iktihal lis-sha'im wa madhhab asy-Syafi'iyyah wa bihi qala Atha wa Hasan al-Basri wa an-Nakhai wa al-Auza'i wa Abu Hanifah wa Thawr wa Ibn Umar wa Anas wa bihi qala Daud adh-Dhahiri. Jadi pendapat yang dipilih adalah pendapatnya madhhab Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i dan juga beserta menjadi pegangan madhhab Syafi'i. Jadi boleh-boleh saja bercelak. Mereka sudah terbiasa bercelak. Untuk yang ibu-ibu atau kaum hawa lainnya yang yang masih single itu masih boleh-boleh saja diperbolehkan dan itu tidak mencegah terhadap puasa. Jadi tidak ada pengaruhnya. Jelas karena mata bukan bagian dari manfaat maftuh atau jalan tembus yang dibahas dari kemarin. Wa qala Qatada yajuzu bil itsmit wa yakrah bis sabr. Itu ada pendapat-pendapat. Jadi dengan disampaikannya barusan bahwa ini juga terjadi beberapa pendapat, ada yang mengatakan boleh dan yang tidak. Cuman mayoritasnya mazhab kita, mazhab Syafi'i itu memperbolehkan kita bercelak. واحتج الجمهور الذين ذهبوا إلى جواز الاكتحال الصائم بما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه. Jadi mayoritas ulama yang memperbolehkan bercelak di saat kita berpuasa, annahu kana yaktahil wa huwa shaim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak padahal dia sedang berpuasa.
Terus ada dalil lain juga yang dipegangan jumhur di halaman 86-nya. Wa qad istadalla al-jumhur aidan bi ahadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-iktihal minha ma rawahu Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sayyidah Aisyah mengatakan, nah di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, iktahala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Sebagai penguat dari hadis pertama tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjelak padahal dia sedang, riwayatnya sama dengan yang tadi, redaksinya sama, cuman riwayat yang berbeda. Sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa. Itu menandakan bahwa berjelak tidak mempengaruhi terhadap puasa kita. Terus selanjutnya terkait dengan al-huknah al-adaliyah. Al-huknah al-adaliyah atau suntikan. Jadi bagaimana pada saat puasa kita berobat dengan cara disuntik. Asalkan bukan yang termasuk bius kemarin dimasukkan melalui lubang tembus itu. Kalau bius yang dimasukkan melalui lubang tembus yang sebagaimana kemarin singgung itu membatalkan. Misalkan dihirup, bius itu dihirup atau malah dimakan, itu dapat membatalkan. Dan sekarang disuntik, jadi seorang berobat kemudian disuntik, bagaimana? Apakah itu membatalkan? Min hadzal qubayl wa mimma yakthuru su'alu anhu al-hukn al-adaliyya allati takunu fi ma yusamma bil urud atau ma yusamma bil ibrah. Fa innahu yajuzu tadawi biha fi nahari Ramadan. Ini juga banyak pertanyaan terkait dengan hal ini. Bagaimana, apakah perbuatan yang dilakukan itu, yakni bersuntik pada saat Ramadan dapat membatalkan puasa? Ternyata menurut Imam Syafi'iyah, yang melalui jarum itu dan tidak masukkan melalui lubang tembus seperti kemarin, fa innahu yajuzu tadawi biha, boleh-boleh saja, tidak membatalkan puasa. Wa bi kulli anwa'id dawa wa la tuaddi ila al-fitr. Wa dzalika li anna ad-dawa la yadkhul min manfadil maftuh. Karena jelas batasan kita, sesuatu yang masuk melalui jalan tembus itu berupa mulut, hidung, telinga dan di belakang semuanya, maka itu dapat membatalkan. Kalau masuk tidak melalui itu, maka tidak membatalkan. Ini salah satunya suntik yang melalui belakang itu disuntik atau suntik di lainnya, yang penting tidak melalui jalan tembus yang dimaksud. Faman arada tadawi biha fi nahari Ramadan fala haraj alaihi. Ya, andaikan itu mengharuskan kita untuk melakukan itu, tidak jadi masalah, kita lakukan dan tidak membatalkan puasa. Jadi andaikan salah satu dari kita nantinya sakit dan kemudian harus bersuntik, ya bersuntiklah, tetaplah lanjut berpuasa. Wa hadha bi khilaf al-hukm asy-syar'iyyah allati aslafana al-kalam 'anha li'annaha dakhalat min fatin maftuh wa wasalat al-miyahu minha ila ma yusamma jawfan ala ma bayyanahu. Berbeda dengan kemarin obat bius itu berbeda, yang dimasukkan melalui jalan tembus yang kemarin sudah disampaikan. وهذا ويضاف إلى هذه الضوابط الثلاث التي بيناها وهي كون الداخل عينا إلى ما يسمى جوفا من منفذ المفتوح يضاف إليها شرط ألا وهو أن يكون دخولها عن قصد وتعمد. Jadi selain dari tiga hal yang disampaikan kemarin terkait dengan batasan-batasan yang dapat membatalkan dari sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, itu ada tambahan lain selain dari harus berupa benda. Yang masuk itu harus berupa benda, bukan yang non benda. Dan yang kedua harus melalui jalan tembus itu. Maka ditambahkan dari itu, yaitu harus dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan tidak sengaja, ya boleh-boleh saja. Jelas itu. Jadi andaikan yang dicontohkan kemarin, kayak sisa-sisa makanan di gigi,
Kan itu bisa untuk kita jaga dan tidak dilakukan secara sengaja semuanya. Kemudian tertelan dalam artian dia tidak sengaja menelannya sisa makanan di pagi hari, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja maka dapat membatalkan. Fi'lul mahdhurat nisyanan di halaman 87, melakukan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dicegah. Itu tema selanjutnya. Tapi dilakukannya tidak sadarkan diri atau lupa. Bagaimana? Fa in fa'ala syai'an min dzalika nasiyan. Andaikan ada seseorang melakukan sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa atau hal-hal lainnya, terus dilakukannya dengan cara lupa. Bagaimana? Contohnya ka'an akala, au syariba, au jama'a, au taqayya'a, au ista'atta, au akhadha hukna, fa innahu la yuftir. Contohnya, andaikan kita makan, cuman kita tidak sadar. Setelah kenyang, ternyata, saya puasa. Atau minum juga. Setelah lepas dari haus, ternyata ingat setelah selesai minum, iya saya puasa. Itu banyak terjadi semacam ini. Khususnya di awal-awal puasa itu. Yang tidak terbiasa puasa, di 1 hari, 2 hari, 3 hari pertama bulan Ramadan itu banyak yang mengalami hal ini. Lupa. Loh, bagaimana? Apakah puasanya batal? Bagaimana? Terus wasawa la yuftir fa innahu la yuftir. Hal itu semua yang dilakukan sekalipun dapat mengenyangkan atau menghilangkan rasa dahaga, tapi betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa, itu tidak membatalkan puasa. Lanjutkan puasanya, tetap puasanya, tidak usah dikotok. Wasawun bidzalika qalla ma fa'alahu nasiyan aw katsur. Ini dijelaskan banyak atau sedikit kalau dilakukan dengan cara lupa itu tidak mempengaruhi puasa katanya. Ya, kenyang atau tidaknya kalau makan nasi. Ada madzhab ilaihi jamaahirul ulama. Inilah pendapat mayoritas ulama. Berarti ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan membatalkan kalau sampai kenyang. Ya, karena jelas Sufyanul Mati itu ada hadis itu. Wa huwa qawlu Abi Hurairah wa Ibn Umar wa Tawus wal Hasan al-Basri wa Mujahid wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ishaq wa Abi Thur wa Dawud al-Zahiri wa Ibn al-Mundhir wa Ibn Abi Dhib. Inilah pendapat mereka-mereka, contoh dari ulama-ulama ahli fikih, pakar fikih, mujtahid yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dilakukan dengan cara lupa, itu tidak mempengaruhi puasa. Kita lanjutkan, tetap berpuasa, tidak jadi masalah. Wa dhahaba Atha wal Auza'i, contohnya kayak semuanya lupa melakukan persetubuhan dengan istri semuanya. Lupa kalau dirinya, si istri juga lupa gitu semuanya. Tapi sulit gambarannya ini. Ya bisa saja terjadi mungkin betul-betul lupa antara suami dan istrinya. Kemudian setelah itu selesai ingat, enggak jadi masalah, lanjutkan. Ya namanya orang lupa. Wa hadza Atha wal Auza'i wal Laits bin Sa'ad. Atha dan Imam Auza'i mengatakan ila annahu in akala aw syariba nasiyan fala syai'a alaihi kal jumhur. Jadi Atha dan Imam Auza'i dan juga Imam Laits sama dengan jumhur, cuman ada perbedaannya. Illa annahu idza jama'a nasiyan fa innahu la yuftiru alaihi al-qada' duna al-kafarah. Untuk makanan-makanan lainnya boleh lupa dan tidak membatalkan puasa, kata Imam Auza'i dan juga Imam Laits, boleh
Dan tidak membatalkan puasa, tidak usah mengkodok puasa. Akan tapi perlu diingat, kalau bersetubuh itu jangan dulu. Katanya tetap wajib kodok, cuman tidak wajib kafarah. Tetap. Jadi bersetubuh itu tetap membatalkan puasa sekalipun dilakukan secara lupa. Tetap membatalkan puasa menurut Imam Auza'i. Tapi jumhur ulama tidak memilah-milah seperti ini ya. Kalau lupa ya sudah. Apapun itu yang dilakukan baik bersetubuh sekalipun itu tetap tidak mempengaruhi terhadap puasa. Tapi Imam Auza'i tidak. Ya mungkin karena salah satunya karena untuk setubuh itu butuh waktu lama. Masa mulai dari awal sampai akhir betul-betul nggak ingat gitu. Dari prolog sampai selesai klimaks itu nggak ingat sama sekali. Ya kalau betul nggak ingat sama sekali ya jelas. Wa dhahaba al-Imam Ahmad ila annahu in akala aw shariba nasiyan fala shay'a 'alayhi al-jumhur ila annahu idza jama'a nasiyan fa innahu yaftur wa yajibu 'alayhi al-qada' wal kaffara ma'an. Imam Ahmad berbeda dengan Imam Auza'i. Sama dengan jumhur, kalau lupa itu dimaafkan, dalam artian tidak usah mengganti puasa. Kan tapi untuk jima lain hal katanya. Tetap wajib qada menurut Imam Auza'i. Tapi menurut Imam Ahmad tidak hanya wajib qada saja, kafaratnya juga wajib. وروي عنه أنه قال لا شيء وذهب الإمام مالك تبعا لشيخه ربيعة الرأي إلى أن الصائم يفسد صومه بكل ما يفعله ناسيا وعليه القضاء دون الكفارة. Ini Imam Malik lebih berat lagi. Imam Malik mengatakan bahwa puasanya batal dan wajib tetap diqadha sekalipun dilakukan dengan cara lupa atau dalam keadaan lupa dia melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menurut Imam Malik itu dapat membatalkan puasa, jadi puasanya harus diqadha di lain hari setelah Ramadan. Wasadalla al-jumhur alladziina dhahabu ila an-siyam la yusud bi syai'in mimma yaf'aluhu shaimun nasiyan qalla aw kathur. Jadi dasar dari mereka yang mengatakan bahwa puasa itu tidak batal dengan melakukan sesuatu yang dilarang, mengerjakan sesuatu yang dilarang, kan tapi cara pengerjaannya pada saat atau dalam keadaan lupa, baik itu banyak atau sedikit. Dalilnya apa? Istadallu bima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza nasiya fa akala aw syariba falyutim shaumahu." Idza nasiya, ketika ada seseorang lupa, dia sedang berpuasa, kemudian makan atau minum, maka tetaplah tim shaumahu katanya, lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang lupa. Kalau gitu ngarep-ngarep aja lupa terus. Itu dasarnya hadis sahih. Wa fi riwayat ukhra, ada riwayat lain, man akala nasiyan aw sa'im falutim shaumahu fa innama at'amahu saqah. Sama redaksinya sama, kan tapi riwayat berbeda. Di riwayat lain itu, barang siapa yang lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, kemudian makan, minum, mengerjakan hal-hal lainnya, maka lanjutkanlah, teruslah berpuasa, karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan makan. Ya kan, yang orang lupa. Uratul Mudi wa Daruqutni wal Baihaqi wa ghairuhum an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akala nasiyan aw shariba nasiyan fala yuftir fa innama huwa rizqun razaqahu Allah. Barang siapa yang makan minum di waktu berpuasa dalam keadaan lupa, fala yuftir, maka puasanya tidak batal. Fa innama huwa rizqun, itulah rezeki yang diberikan, razaqallahu, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
وروى الدارقطني بإسناد صحيح أو حسن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. Barang siapa yang berbuka di bulan puasa dalam keadaan lupa, fala qada alaihi wala kafarat, tidak ada qada baginya dan juga tidak ada kafarat. Jelas dengan beberapa hadis ini orang lupa ketika mengerjakan hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang dapat mencegah puasa itu tidak dianggap, dalam artian tidak mempengaruhi terhadap puasanya. Jam 4. Fi'lul mahdzurat jahlan. Terus itu lupa tadi, kondisi kita lupa. Sekarang melakukan sesuatu berdasarkan kebodohan, ketidaktahuan. Dia tidak tahu. Apakah ada bedanya antara lupa dengan yang tidak tahu? Kita lanjut. Wa ma idza fa'ala hadhihi al-mahdzurat allati dzakarnaha min at-ta'am والشراب والجماع وغير ذلك إذا فعلها جهلا بأنها محرم على الصائم فله حالتان. Bagaimana andaikan seseorang melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, akan tetapi dia tidak tahu. Misalnya dia minum, dia tidak tahu kalau minum di waktu puasa itu dapat membatalkan puasa. Atau makan atau jima, dan dia juga tidak tahu kalau jima di bulan puasa dapat membatalkan puasa. Jadi tidak hukumnya. Kalau dilakukan dengan cara jahlan, tidak tahu, ada dua gambaran. Falahu halatani. Al-awwal, yang pertama, an yakuna haditha ahdin bil Islam lam yatamakkan ba'du min ta'allumi ahkamihi aw yakun qad nasha'a bi badiyah aw ghabah aw shahid jabal ay aw ay makan ba'idan lil ilmi wal ulama bihaythu yukhfa alayhi kaunu hadhihi al ashya' muftarah fa inna hadha la yuftir bil itjani bi hali jahlihi al ma'dzur fihi. Yang kedua adalah seseorang yang contohnya adalah baru masuk Islam dan dari saking kebaruannya dia tidak sempat mempelajari tentang ajaran-ajaran Islam terkait dengan puasa, sehingga dia tidak tahu hukumnya jima di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Maka hal itu dimaafkan, jadi tidak dapat membatalkan puasa. Atau dia baru masuk Islam kemudian pindah ke suatu tempat yang jauh atau suatu negara yang jauh dari ulama, dari ustadz atau dari pemuka agama yang bisa memungkinkan untuk mempelajari khususnya hal-hal terkait dengan ajaran-ajaran bulan Ramadan, maka hal itu juga dimaafkan. Hal itu ketika dilakukan dengan cara betul-betul tidak tahu, tidak dapat mempengaruhi terhadap puasa. Wasani, gambaran kedua, alla yakuna hadits ahdin bil Islam bal huwa qadim fihi mukhalif lil muslimin baithu la yakhfa alayhi tahrimu hadhihi al asya' wa annaha tuaddi ila al fitr fa innahu yuftir bi ta'atiha wa in kana jahilan lianna jahlahu natij an taqsirin minhu wa kana min al wajib alayhi an yata'allama ahkam as-siyam wa yas'al anha ma dama mukallafan biha. Kalau dia ternyata sudah lama beragama Islam, terus juga punya kesempatan untuk belajar atau ikut kajian kayak sekarang, atau ikut koloman, tapi dia tidak ikut, tapi dia enteng, dia lalai, maka ketidaktahuan semacam ini tidak dimaafkan. Dalam artian ketika dia melakukan sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang dapat membatalkan puasa berdasarkan ketidaktahuan dalam kondisi seperti ini, itu tetap membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia jelas lalai. Dia punya kesempatan untuk belajar, dia punya kesempatan untuk bertanya terkait dengan ajaran-ajaran yang secara khusus berhubungan dengan bulan Ramadan, akan tapi tidak dilakukan itu semua berdasarkan kelalaiannya, maka hal itu tetap dapat membatalkan puasanya.
Mungkin hanya ini karena biasa sudah jam 5 itu maksimal kita menyelesaikan kajian ini. Ya mohon maaf karena tidak sampai 1 jam pada pertemuan ini. Intinya dari apa yang sudah disampaikan dalam kajian tatap muka ke-9 ini adalah pertama terkait dengan batasan ketiga dan keempat dari sesuatu yang masuk ke dalam diri kita juga dapat membatalkan puasa, itu apabila melewat atau melalui jalan tembus. Di luar itu tidak membatalkan puasa. Telinga adalah bagian dari jalan tembus, atau area-area yang dapat menyalurkan sesuatu itu masuk ke dalam kepala kita atau ke dalam perut kita. Jika itu dilakukan, pekerjaan seperti itu dapat membatalkan puasa. Akan tapi kalau tidak demikian, seperti suntik di bulan Ramadan di belakang, di pantat, itu tidak dapat membatalkan puasa menurut pendapat Syafi'iyah. Selanjutnya poin kedua adalah terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh seseorang yang lupa dan seorang yang tidak tahu terhadap hukum yang dilakukannya itu, apa itu boleh atau tidak. Untuk orang lupa itu sepakat ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang di saat berpuasa dengan cara lupa, itu boleh-boleh saja, baik banyak atau sedikit, tetap tidak dapat membatalkan puasa berdasarkan hadis, itu jelas. Yang kedua, yang gambaran di poin ketiga adalah terkait dengan seseorang yang melakukan hal-hal yang dapat mencegah puasa atau membatalkan puasa, dilakukannya dengan cara tidak tahu atau bodoh. Itu kalau dia ternyata tidak memungkinkan untuk belajar, baru masuk Islam, tidak memungkinkan untuk belajar, itu dimaafkan. Kalau sudah memungkinkan untuk belajar tapi dia tidak belajar, tidak dimaafkan karena sudah diberikan kesempatan. Begitu juga bagi orang yang sudah Islam semenjak awal, cuman dia lalai untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum khusus di bulan puasa seumpamanya, tetap dia tidak dimaafkan ketika melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara tidak tahu. Artinya puasanya tetap batal dan harus mengqadha di lain waktu dan lain hari. Itulah kesimpulan dari pertemuan ke-9 ini. Semoga bermanfaat bagi kita, khususnya bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi tetangga kita, dan bagi seluruh umat manusia. InsyaAllah di pertemuan besok kita lanjut, InsyaAllah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini sudah terlambat, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya juga ketika penjelasan saya, bacaan saya, dan apa-apa yang sudah saya sampaikan yang Anda lihat dari saya itu menyalahi aturan atau tidak sreg di hati para sahabat semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah kekurangan saya, dan apabila ada benarnya, itulah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum wa waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.